Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan laporan tugas akhir semester mata kuliah aplikasi pemrograman Java. Saya kali ini membuat website tentang blog kampus Unisbank dan Fakultas Teknik Informasi. Dan ini adalah tugasnya. Di sini ada pendahuluan. Pendahuluannya adalah media informasi website yang semakin berkembang maju pesat digemari oleh banyak kalangan pengguna dewasa ini. Oleh karena itu saya membuat website tentang Unisbank dan FTI Unisbank dengan tujuan komersial, turut serta menggunakan website. Aplikasi web merupakan salah satu cara penyampaian suatu informasi tertentu dalam bentuk media visual dalam dunia internet untuk kemudahan dan kenyamanan pengguna akses. Landasan teori HTML dibuat oleh tim Berners-Lee, seorang ahli fisika di lembaga penelitian CERN yang berlokasi di Swiss. Dia memiliki ide tentang sistem hypertext yang berbasis internet. Hypertext merujuk kepada teks yang memuat referensi link ke teks lain yang bisa diakses langsung oleh viewer. Tim merilis versi pertama HTML pada tahun 1991 dan di dalamnya terdiri atas 18 HTML tag. Sejak saat itu, setiap kali bahasa HTML merilis versi teranyarnya, selalu ada tag dan atribut atau tag modifier terbaru. Berdasarkan HTML Element Reference milik Mozilla Developer Network, untuk saat ini ada 140 HTML tag meskipun sebagiannya sudah usang atau tidak lagi didukung oleh versi terbaru browser. Berkat popularitasnya yang terus meningkat, HTML kini dianggap sebagai web standar yang resmi. Spesifikasi HTML di-maintain dan dikembangkan oleh World Wide Web Consortium atau W3C. Cek versi terbaru dari bahasa ini di website W3C. Upgrade HTML besar-besaran terjadi pada tahun 2014 dan hasilnya adalah pengenalan HTML5. Bagaimana cara kerja HTML? Dokumen HTML adalah file yang diakhiri dengan ekstensi HTML atau .htm. Ekstensi file ini bisa dilihat dengan menggunakan browser apapun seperti Google Chrome, Safari, atau Mozilla Firefox. Browser tersebut membaca file HTML dan merender kontennya sehingga user internet bisa melihat dan membacanya. Biasanya rata-rata situs web menyertakan sejumlah halaman HTML yang berbeda-beda. Contohnya beranda utama, halaman tentang kami, halaman kontak yang semuanya dimiliki oleh HTML terpisah. Masing-masing halaman HTML terdiri atas seperangkat teks, bisa disebut juga elemen, yang mengacu pada building blok halaman website. Tag tersebut membuat hierarki yang menyusun konten hingga menjadi bagian, paragraf, heading, dan blok konten lainnya. Sebagian besar elemen HTML memiliki tag pembuka dan penutup yang menggunakan sinteks dalam kurung tag atau garis tag. Berikut ini adalah contoh kode susunan atau struktur HTML. Bisa dibaca di bawah ini. Pengertian tag HTML dan fungsinya. Tag HTML memiliki dua tipe utama, block level dan inline text. Elemen block level memakai semua space yang tersedia dan selalu membuat line baru di dalam dokumen. Contoh dari tag block adalah heading dan paragraf. Elemen inline hanya memakai space sesuai dengan kebutuhan dan tidak membuat line baru di halaman.
biasanya elemen ini akan memformat isi konten dari elemen block level. Contoh tag inline dan link emphasize string. Tag block level. 3 tag block level yang harus dimiliki oleh setiap dokumen HTML adalah HTML, head, dan body. Tag HTML adalah elemen level tertinggi yang menyertakan setiap halaman HTML. Tag head menyimpan informasi meta seperti judul dan charset halaman. Tag body melampirkan semua konten yang muncul pada satu halaman. Ini adalah contohnya. Heading memiliki 6 level HTML. Level tersebut bervariasi, mulai dari H1 sampai ke H6, di mana H1 merupakan level heading tertinggi dan H6 adalah level terendah. Paragraf dibuka dan ditutup dengan tag P, sedangkan block quote menggunakan tag block quote dan ditutup dengan garis miring block quote. Division merupakan bagian konten besar dan biasanya terdiri atas beberapa paragraf, gambar, kadang-kadang block quote, dan elemen lebih kecil lainnya. Kita bisa membuat markup dengan menggunakan tag div dan ditutup dengan garis miring div. Di dalam elemen div juga terdapat tag div lainnya. HTML5 belakangan ini sering disebut sebagai HTML, dirilis pada tahun 1999 dan versi terbarunya diperkenalkan pada publik pada tahun 2014, dikenal sebagai HTML5. Versi terbaru ini menambahkan lebih banyak fitur baru ke bahasa markup ini. Salah satu fitur canggih HTML5 adalah support untuk embed audio dan video. Jadi alih-alih menggunakan flash player, kita bisa melakukan file video dan audio yang di-embed ke halaman website dengan memanfaatkan teks audio dan video. Fitur tersebut juga memiliki support bawaan untuk garis vektor SVG yang dapat diskalakan dengan MathML untuk formula matematika dan ilmiah. HTML5 juga memperkenalkan beberapa perbaikan dan sinematik. Tag baru mengirimkan informasi pada browser tentang arti konten yang bermanfaat, tak hanya bagi membaca tapi juga mesin pencari. Jadi kali ini saya akan menganalisa dan perancangan website. Proses pengujian. Pada bagian ini bahas tentang pengujian terhadap sistem informasi yang telah dibuat dan juga akan dianalisis hubungan antara HTML5, CSS, dan JavaScript yang digunakan. Pengujian kali ini meliputi proses website FTI Unisbank. Proses koneksi dengan HTML5, CSS, dan JavaScript. Agar dapat mengakses JavaScript yang ada, pertama harus mempunyai Notepad+. Tulis script HTML5, CSS, dan JavaScript di Notepad+, yang seperti gambar di bawah ini. Ini untuk hasil scriptsnya yang di Notepad. Setelah menulis semua script tersebut, lalu simpan script di file Anda dengan menambahkan .html seperti gambar di bawah ini. Ini adalah file-fileannya, save as-nya yang di Notepad+. Kemudian jalankan script tersebut dengan klik run, lalu pilih browser yang ingin dipilih. Ini adalah gambar untuk mengeran website yang tadi telah dibuat, dan variasinya ada bermacam-macam, bisa Chrome, Safari, atau Firefox. Analisa perancangan website. Sebagian besar menu yang dibuat pada sistem ini akan mengakses menu website, seperti menu tanya jawab yang di dalamnya terdiri atas pertanyaan yang jawabannya ada di dalam menu sejarah Unisbank dan FTI Unisbank. Terlihat seperti gambar di bawah ini. Ini adalah menu untuk tanya jawabnya. Pada from FTI Unisbank Sejarah dan Unisbank Sejarah terdapat link untuk menginginkan jawaban yang lebih detail. Setelah terisi semua data yang dibutuhkan, bila ingin mencari tersebut cukup tekan yang
bergaris bawah. Setelah itu muncul link yang diinginkan. Ini adalah contoh sejarahnya FT Unisbank. Kalau ingin melihat lebih lanjut, klik saja yang berada di garis bawah, nanti akan muncul website Unisbank seperti di gambar ini. Hasil dan pembahasan. Hasil website. Perancangan website dibangun dengan tujuan membantu masyarakat yang ingin tahu tentang sejarah Unisbank atau FT Unisbank. Bisa sangat mudah ditemukan di browser. Hasil dari perancangan website ini diperolehkan dari berbagai kriteria yang ditentukan, antara lain mulai dari membuat struktur dasar HTML, membuat CSS, kemudian menjalankan skrip tersebut. Pembahasan. Berdasar cara kerja HTML, Anda bisa menggunakan untuk membuat struktur konten website dan aplikasi web dengan memakai coding HTML sederhana. HTML merupakan level terbawah dari teknologi frontend dan berfungsi sebagai dasar styling yang bisa Anda tambahkan dengan CSS dan fungsionalitas yang dapat dijalankan menggunakan JavaScript. HTML memang bahasa pemrograman web yang lumayan mudah dimengerti. HTML dapat mempublikasikan dokumen yang dapat dilihat seluruh orang di dunia melalui web. File HTML sebenarnya adalah file teks biasa yang selain berisi informasi yang hendak ditampilkan kepada pengguna. Cukup sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.